Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir pengantar algoritma deep learning, di mana tema yang kami usut adalah deteksi objek kartu tanda mahasiswa Universitas Palangkaraya bagian fakultas, yang disusun oleh yang pertama adalah teman saya, Belia Saputri dengan NIM 213030503167. Saya sendiri, Melinda Septa Natalina dengan NIM 213020503085, dan teman saya Muhammad Bobi Frana dengan NIM 213030503106. Bab 1, gambaran dataset. Dataset adalah kumpulan data yang terstruktur dan dikumpulkan untuk keperluan analisis, penelitian, atau pemrosesan lebih lanjut. Dataset terdiri dari sejumlah entry atau baris, di mana setiap baris mewakili unit observasi atau entitas individu, seperti orang, transaksi, atau sampel penelitian. Setiap entry ini berisi berbagai atribut atau kolom yang masing-masing menggambarkan karakteristik atau variabel tertentu dari unit observasi tersebut, seperti usia, pendapatan, atau hasil eksperimen. Dataset dapat berbentuk berbagai tipe data, termasuk angka, teks, gambar, dan sinyal suara, dan biasanya disimpan dalam format yang memungkinkan pengolahan komputer, seperti CSV, SQL, atau format tabel lainnya. Dalam konteks ilmu data dan kecerdasan buatan, dataset digunakan untuk melatih model algoritma, menguji hipotesis, dan menggali pola atau tren dalam data yang besar. Kualitas dan kelengkapan dataset sangat penting, karena data yang bersih dan terstruktur dengan baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Dataset memiliki berbagai kegunaan penting, termasuk analisis data untuk memahami pola dan tren, pelatihan model pembelajaran mesin untuk prediksi dan pengambilan keputusan, serta mendukung penelitian ilmiah dengan data empiris yang terstruktur. Selain itu, dataset digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan produk dan layanan berdasarkan wawasan pelanggan, oleh pemerintah untuk merancang dan mengevaluasi kebijakan publik, serta dalam pemantauan dan evaluasi kinerja berbagai sektor. Dengan data yang dikumpulkan dari survei, eksperimen, atau perangkat digital, dataset menjadi dasar penting bagi berbagai aplikasi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan industri. Dalam hal ini, kami menggunakan dataset berupa gambar. Kami mengumpulkan kurang lebih 100 foto kartu tanda mahasiswa atau KTM dari seluruh fakultas di Universitas Palangkaraya yang kemudian kami olah menjadi dataset. Dan untuk link dataset adalah link berikut, jadi bisa diakses oleh Ibu nantinya. Kemudian bab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bobby. Bab 2. Proses pengolahan data. Proyek ini bertujuan untuk membuat model deteksi objek yang dapat mengidentifikasi dua kelas objek dalam gambar, yaitu kartu tanda mahasiswa atau KTM dan fakultas. Model ini diharapkan dapat membantu dalam proses otomatisasi identifikasi kartu mahasiswa dan fakultas di industri pendidikan. Data yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 100 gambar yang mengandung objek KTM dan fakultas. Gambar-gambar ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan mencakup berbagai kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan latar belakang untuk memastikan model yang dihasilkan memiliki generalisasi yang baik. Setiap gambar dalam dataset dianotasi secara manual menggunakan alat anotasi labeling. Anotasi dilakukan dengan menandai kotak pembatas atau bounding box di sekitar objek KTM dan fakultas, serta memberikan label yang sesuai KTM atau fakultas. Dataset anotasi ini kemudian disimpan dalam format YOLO, You Only Look Once, untuk digunakan dalam pelatihan model. Sebelum digunakan untuk pelatihan, gambar-gambar tersebut diproses untuk memastikan keseragaman dalam ukuran dan format. Semua gambar diubah menjadi resolusi yang sesuai dan dinormalisasi agar menjadi nilai piksel antara 0 dan 1. Model deteksi objek yang digunakan adalah YOLO VX. Proses pelatihan dilakukan di platform RoboFlow dengan langkah-langkah tertentu yang mengunggah dataset, melakukan augmentasi data, mengkonfigurasi parameter model seperti jumlah epochs, learning rate, dan batch size, serta menjalankan proses pelatihan. Setelah pelatihan,
Model dievaluasi menggunakan data uji yang tidak digunakan selama pelatihan. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi precision, recall, dan mean average precision (MEV). Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi objek, KTM, dan fakultas dengan tingkat akurasi yang memuaskan. Model ini menunjukkan performa yang tinggi dengan precision sebesar 92,9%, recall 94,5%, dan MEV 97,5%. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Belia. Pada bab 3 ini yaitu implementasi YOLO. Implementasi YOLO dalam proyek deteksi objek ini dilakukan dengan menggunakan model YOLO V8. YOLO adalah salah satu algoritma deteksi objek yang efisien dan cepat, memungkinkan deteksi objek secara real time. Implementasi YOLO melibatkan beberapa tahap penting yang meliputi persiapan data, pelatihan model, dan evaluasi performa. Tahap pertama dalam implementasi YOLO adalah persiapan data. Dataset yang terdiri dari 100 gambar yang mengandung objek KTM dan fakultas dianotasi secara manual menggunakan alat anotasi label IMG. Anotasi dilakukan dengan menandai kotak pembatas atau bounding box di sekitar objek KTM dan fakultas secara memberikan label yang sesuai. Dataset anotasi ini kemudian disimpan dalam format YOLO. Setelah dataset siap, langkah berikutnya adalah pelatihan model menggunakan YOLO V8 di platform RoboFlow. Proses pelatihan dimulai dengan menggunakan dataset yang telah dianotasi ke RoboFlow untuk meningkatkan keragaman data dan kemampuan model dalam mengenali objek dan berbagai kondisi. Dilakukan augmentasi data. Teknik augmentasi data yang digunakan mencakup rotasi, tipping, dan perubahan kecerahan. Selanjutnya, parameter model seperti jumlah epoch, learning rate, dan batch size dikonfigurasi untuk mengoptimalkan proses pelatihan. Model dilakukan dengan menggunakan data yang telah diproses dan dianotasi, di mana YOLO V8 melakukan deteksi objek dengan mengolah seluruh gambar dalam satu kali proses. Evaluasi model dilakukan setelah pelatihan selesai menggunakan data uji yang tidak digunakan selama pelatihan. Metrik evaluasi yang digunakan meliputi precision, recall, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa model YOLO V8 yang dilatih mampu mendeteksi objek KTM dan fakultas dengan tingkat akurasi yang tinggi. Precision, recall, dan MVA masing-masing mencapai 92,8%, 94,5%, dan 97,5%. Menunjukkan performa model yang sangat baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dengan tepat. Implementasi YOLO dalam proyek ini menunjukkan efisiensi dan keandalan model dalam mendeteksi objek secara real-time. Kecepatan dan akurasi yang ditawarkan oleh YOLO V8 memungkinkan aplikasi praktis dalam otomatisasi identifikasi kartu mahasiswa dan fakultas di institusi pendidikan. Dengan performa yang memuaskan, model ini dapat digunakan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi kartu mahasiswa. Seperti contoh di gambar di bawah. Gambar 3.1 adalah contoh implementasi YOLO. Udah, tutup dia langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.